Pidato Giring Ganesha pada hari ulang tahun PSI, Partai Solidaritas Indonesia, beberapa waktu yang lalu sempat menyindir seseorang. Ternyata mendapat respon dari pihak Anies Baswedan. Padahal dalam pidatonya sama sekali Giring tidak menyebutkan nama itu. Tapi dia hanya menyebutkan ada seorang pembohong yang hanya menjual ayat untuk menjatuhkan lawan politiknya. Ternyata pernyataan ini jadi pukulan telak dengan menjadikan pihak Anies Baswedan naik pitam. Harusnya santai aja dong. Kalau memang sindiran Giring ini bukan ditujukan ke pihak Anies, ngapain digubris, ngapain seperti orang kebakaran jenggot aja. Tapi ya seperti kita tahu ya, kan waktu pemilihan kepala daerah DKI Jakarta waktu lalu memang terkenal dengan menggiring ayat ya dan mayat untuk ya konsumsi politik lah. Jadi ya wajar saja mereka di pihak sana tuh merasa langsung seperti ditabok begitu kan, rahangnya sampai KO. Pihak sana tuh langsung melakukan pembalasan. Kabarnya nih pidatonya Giring kemarin itu gara-gara Giring punya dendam pribadi sih dengan Anies Baswedan. Lantaran dulu saat Giring kuliah di kampus para Madinah ya. Saat itu Anies masih menjabat sebagai rektor di kampus itu ya, di universitas itu. Nah, Giring waktu itu sempat kabarnya dia di DO ya. Padahal saat itu Giring belum terjun di dunia politik sih Wan. Jadi menurut gua kenapa harus dikait-kaitkan DO-nya Giring dengan politiknya Giring gitu loh. Padahal kan saat itu kan dia memang belum terjun ke dunia politik ya Giring. Jadi gini Wan, alasan Giring saat itu dia punya dua pilihan. Antara menyelesaikan pendidikan S1-nya atau mengejar karir dalam bermusik. Gue jadi ingat kisah Giring ini sama persis dengan kisah yang pernah gue alami saat gue masih kuliah dulu. Gue juga seorang musisi ya. Profesi gue sampai saat ini juga masih sebagai seorang musisi. Nah waktu itu gue juga sempat bingung antara menyelesaikan kuliah atau tetap bermain musik ya. Karena saat itu gue kan suka long trip ya ke daerah-daerah lain ya yang ada di Indonesia. Jadi keseringan ambil cuti kuliah, sampai-sampai jatah cuti kuliahnya itu habis. Nah, gue jadi panik kan, kalau masih terus bermusik, kuliah bakal berantakan. Tapi kalau gue pilih kuliah, nah gue nggak ada penghasilan seperti itu. Jadi mirip banget kisahnya Giring sama gua ya. Cuman kalau bedanya gua akhirnya ambil keputusan untuk menyelesaikan kuliah ketimbang musik. Karena gua berpikir untuk kembali ke dunia musik itu kapan aja gue pengen bisa. Gua kuliah, gue punya gelar, gue bisa kerja sebagai karyawan. Musik bisa gue jadikan pekerjaan sampingan ya. Beda halnya dengan Giring ya. Giring Ganesha mungkin saat itu dia merasa karir dia kan waktu itu lagi naik ya. Kepopuleran dia tuh lagi tinggi. Jadi kalau seandainya si Giring memutuskan untuk tetap bermusik, mungkin duit kocekannya juga banyak. Beda halnya dengan duit yang gue dapat saat melakukan long trip ya, beda banget. Mungkin punya dia
sekali show bisa dapat 100 juta, ya kalau golong trip paling berapa sih, paling 10 juta lah paling tinggi misalnya per bulan lagi. Kalau dia kan cuma nyanyi 2-3 lagu ya, 1 jam lah. Selain itu mungkin juga ada alasan, nggak mungkin lah dia meninggalkan band sementara bandnya sendiri mungkin itu lagi kejar tayang ya. Harus rekaman kesana kemari, belum on airnya kan, off airnya. Jadi mungkin alasan-alasan itu yang membuat dia akhirnya harus memilih berkarir di musik ketimbang kuliah ya. Loh kok jadi dipelintir Giring sakit hati lantaran di DO sama Anies Baswedan. Jadi kan gimana ya, nggak nyambung seperti itu. Jadi gini deh, orang kalau sudah berbuat salah dan nggak mau mengakuinya, masa hidupnya itu akan selalu dihantui bayang-bayangnya sendiri. Ya jadinya ya begitu itu. Jadi mudah tersindir kan, jadi gampang marah saat dikritik. Sampai-sampai nih Wan, Anies itu menyamakan dirinya dengan Nabi Muhammad. Dibilang Nabi juga sering dihina, sering dicaci maki saat itu. Sampai sini kita paham lah ya. Kita bisa lihat karakter aslinya Anies itu seperti apa. Ya kan, saat seperti begini dia selalu membawa agama ya kan. Dia menyamakan dirinya itu sama seperti Nabi Muhammad. Aduh, Nabi Muhammad itu beda kali, Nis. Sama diri kau itu siapa? Kau menyatakan diri kau itu sama dengan Nabi. Kau hanya gubernur biasa, bukan gubernur yang memerintah di sorga sana. Jadi nggak etis kau menyamakan diri kau itu dengan Nabi. Berani-beraninya menyamakan diri, percaya diri lagi menyamakan dirinya dengan Nabi. Wah, sudahlah, kita nggak usah bawa-bawa agama seperti itu, seperti kejadian yang lalu-lalu. Sudahlah, agama kita nggak usah kait-kaitkan lah ke sana. Kau hanya membenarkan pernyataan Giring yang kalau diri kamu itu ya memang benar hanya menjual ayat. Oh my God. Intinya gini aja deh. Indonesia ke depan memang harus dipimpin oleh sosok yang punya karakter pemimpin yang doyan kerja ya. Bukan hanya mengejar penghargaan ya, karena penghargaan itu bisa disulap, bisa dibeli, bisa dibayar. Semua ditutupi dengan penghargaan. Seakan-akan dia tuh udah wah banget gitu kerjanya. Padahal itu penghargaan itu bisa dibeli. Ada event organizer yang mengatur itu. Kalian pengen promosi perusahaan kalian, bisa. Dengan membayar event organizer itu, dia akan mencetak piagam penghargaan dan kalian akan diundang untuk hadir menerima penghargaan itu dan dipublikasikan. Seperti itu. Jadi kalau cuma mengandalkan penghargaan, nol besar. Semua orang bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Pemimpin yang tidak hanya berkata-kata manis. Ya, jadi kalian paham lah ya, yang suka berkata-kata manis dengan nol kerjanya tuh nol itu, kita udah tahu lah siapa lah. Ya, bukan pemimpin yang apa-apa dikit, disindir dikit, dikait-kaitkan dengan agama, jual ayat. Jadi kita memilih pemimpin bukan yang pemimpin berkarakter pemecah belah ya. Pemimpin yang berkarakter intoleran, jangan seperti itu. Kita hanya akan menjadikan bangsa ini hancur, berantakan. Jangan pilih karakter seperti itu. Jadi saran gua nih untuk kalian nih Wan, pastikan jangan salah pilih pemimpin. Ya, pemimpin itu harus berkualitas, bukan kualitas rendah. Ya, bukan kualitas rendah seperti itu tuh. Jadi pilihlah pemimpin yang benar-benar bisa mempersatukan dan memajukan bangsa ini. Bukan sekedar hanya ingin menjadi orang nomor satu di negeri ini. Pengalaman dia begitu memimpin,
kerjaannya nggak becus, kerjanya jadi hancur berantakan. Jadi video ini cukup dulu ya, Wan. Jangan lupa kalian untuk subscribe, like, comment, share video ini, dan tandai lonceng kalian. Jadi kalian bisa dapat info-info terkini dan dapat berita-berita terupdate ya. Ya, mungkin begitu aja, dan terima kasih kalian sudah menonton video ini, dan sampai bertemu di video yang akan datang ya. Bye-bye.